Hipnoterapi kali ini membahas tentang masalah-masalah psikis, masalah-masalah psikologi yang mungkin Anda ingin bertanya seputar masalah hipnoterapi. Hipnoterapi banyak sekali pengobatan metode alam bawah sadar, pengobatan untuk melalui metode psikologi Anda. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya seputar hipnoterapi atau saya membagikan kisah-kisah hipnoterapi yang bisa disembuhkan dengan melalui metode hipnoterapi. Mungkin bagi hari ini Anda yang kurang bahagia, merasa tidak berharga, merasa putus asa, atau Anda merasa selalu sedih, kesedihan yang mendalam, Anda boleh hubungi atau boleh tanya seputar masalah hipnosis atau seputar masalah hipnoterapi, ya. Dan bagaimana pengobatan hipnoterapi yang terjadi dalam diri Anda. Nah, sebutkan hari ini Anda melakukan yang namanya perasaan-perasaan yang tidak berharga. Perasaan yang tidak berharga muncul dalam diri Anda. Ada seorang klien, sebut saja namanya Tika atau bukan nama sebenarnya. Tika memiliki perasaan atau mempunyai masalah finansial, sehingga Tika merasa hidup itu sungguh menyakitkan, dan saat itu dia sedang mengalami keterpurukan yang belum pernah dia rasakan ya. Nah, ketika Tika mengalami yang namanya keterpurukan dalam diri dia, setelah melakukan interview dan ngobrol dengan Tika, ternyata tergali bahwa Tika merasa hidupnya tidak berguna. Akhirnya ketika Tika melakukan sesi hipnoterapi, yang mau diselesaikan di sini adalah perasaan dia merasa hidup yang tidak berguna itu. Lalu ketika mulailah sesi hipnoterapi untuk Tika tadi, perasaan tidak berharga, perasaan tidak berguna itu muncul pertama sekali ketika Tika berumur 6 tahun. Ternyata saat itu Tika sedang main, dan lebih tepatnya Tika diganggu oleh seekor anak ayam yang ada di jalan dan menangkap anak ayam tersebut yang masih imut-imut. Begitulah Tika berhasil menangkap anak ayam. Ternyata induknya marah dan membuat Tika ketakutan besar dalam diri dia. Nah, disinilah banyak sekali masalah-masalah psikis yang terjadi dalam diri Tika yang menjadikan dia merasa tidak berguna dan dia merasa bersalah besar dalam diri dia. Dan di kehidupan nyata Tika selalu merasa banyak terjadi dalam hidupnya, merasa tidak berharga dan merasa tidak berguna. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi, boleh ya. Dan pengobatan hipnoterapi apa saja sih yang bisa disembuhkan melalui metode pengobatan hipnoterapi? Pengobatan hipnoterapi itu banyak sekali yang mungkin di mindset kita merasa orang kaya. Kita kenapa ada hambatan? Kita selalu ada hambatan mau kaya, tapi kita masih ada hambatan untuk selalu sukses dan selalu kaya. Karena di dalam alam bawah sadar kita bisa saja ada hambatan orang kaya itu adalah orang jahat, atau orang kaya itu adalah orang pelit dan sebagainya. Itu menjadikan sebuah hambatan yang terekam di dalam alam bawah sadar kita. Atau kasus juga yang tidak bisa menentukan sebuah pilihan. Kenapa kita tidak bisa menentukan pilihan dalam hidup kita? Bisa saja di masa-masa kecil kita, kita selalu dibantu oleh orang tua kita dan dididik oleh orang tua kita, baik orang tua kita yang selalu mengatur, ambil aja yang ini, ambil aja seperti ini. Jadi tidak diberi kesempatan untuk memberikan pilihan untuk anaknya. Nah, disitulah yang terekam di dalam alam bawah sadar anak tersebut yang menjadikan dia tidak bisa mengambil sebuah pilihan yang baik dalam hidup dia. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar hipnoterapi atau ingin melakukan sebuah hipnoterapi yang berada di Batam, boleh hubungi ICU Hipnoterapi atau langsung hubungi WhatsApp admin ya hipnoterapi di 085792217947. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis dan seputar masalah hipnoterapi, silakan ya yang mau bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Apa saja sih fungsi dari hipnoterapi? Kalau kita mungkin teman-teman atau Anda yang saat ini yang lagi bergabung dan lihat live-nya hipnoterapi, yang mungkin hari ini muncul rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri itu kita boleh cek, boleh lihat apa yang terjadi dengan diri kita, kenapa kita tidak percaya dengan diri kita. Ya, banyak hal yang kita merasa tidak percaya dengan diri kita. Nah, di sini saya ambil satu cerita tentang kasus seorang klien yang tidak percaya dengan dirinya. Klien merasa tidak percaya diri dan berbicara di depan umum, padahal pekerjaannya mengharuskan dia untuk berbicara
berbicara di depan umum. Ini membuatnya sangat menderita karena penampilannya saja menjadi tidak maksimal. Jadi sesi hipnoterapi yang dilakukan oleh klien, dia mau melakukan hipnoterapi, sesi free talk untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang dihadapi dan apa yang diharapkan. Lalu juga kita cek juga sesi hipnosisnya. Klien dibawa menjalani ke dalam relaksasi yang lebih dalam ke dalam pikiran dengan mudah, cepat dan nyaman. Lalu sesi penggunaan teknik hipno seperti fast terapi, relaxation. Dari sini diketahui akar masalah klien yang tidak percaya diri tadi adalah karena klien tersebut dari usia 6 tahun klien dibanding-bandingkan dengan saudaranya di depan teman-temannya, dan dibanding-bandingkan dengan saudaranya di depan saudara mamanya, saudara-saudaranya yang lain. Itu yang menjadikan klien tersebut, dan inilah terekam di dalam alam bawah sadarnya, yang menjadikan dia tidak percaya dengan diri dia sendiri. Dan akhirnya diselesaikan dengan gestalt terapi atau forgiveness, ya sesi penutupan untuk mengecek apakah masih ada rasa tidak percaya diri dalam diri klien. Sesi selesai kurang lebih 2 jam dan cukup 1 kali terapi pada saat itu. Ketika dikonfirmasi 1 bulan kemudian, klien sudah berani berbicara di depan umum, bahkan jauh lebih baik dalam hidupnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar hipnoterapi, ya boleh komen di bawah ini, yang boleh tanya di bawah ini ya, atau ingin juga secara live ingin bertanya langsung tentang seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Ada juga yang mungkin tanpa disadari kita memiliki sebuah trauma yang mendalam dalam diri kita. Kita memiliki ketakutan yang dalam, trauma yang dalam diri kita. Nah, ada klien juga yang pernah mengalami kecelakaan beruntun. Nah, di mana kecelakaan itu pada saat itu di jalan tol, dia menabrak mobil di depannya dan juga ditabrak mobil dari belakangnya ketika di tol pada saat itu ya. Nah, karena itu terjadi setiap kali dia mengendarai mobil, ada perasaan ketakutan besar atau perasaan deg-degan dalam diri dia. Hati dia tidak nyaman, keringat dingin, ketakutan pada saat mau bawa mobil itu, ketakutannya tuh luar biasa sekali. Bahkan dadanya berdesir dan perasaan geli di dalam dadanya, bahkan di kepalanya. Lalu ketika melakukan sesi hipnoterapi yang tadi klien tersebut mengalami ketakutan yang besar dalam diri dia, dalam sesi ini diadakan sesi object projection untuk melepaskan semua emosi negatif yang dialami, dan kemudian diadakan gestalt terapi dan juga dilengkapi dengan teknik ICT ya. Nah, di sini untuk menyempurnakan proses terapi. Singkat cerita, dan klien tersebut saat ini bahkan dalam mengendarai mobil dia jauh lebih baik karena dia bisa melepaskan ketakutan-ketakutan yang muncul dalam dirinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi, silakan ya, boleh tanya apa saja di bawah ini seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Ya, yang apa saja sih yang bisa diobati melalui metode hipnosis atau metode hipnoterapi. Jadi untuk teman-teman boleh tanya apa saja ya, boleh tanya apa saja tentang masalah hipnosis, tentang masalah hipnoterapi. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya, silakan ingin bertanya tentang masalah hipnoterapi, tentang masalah hipnosis ya. Dan mungkin ingin bertanya apa sih hipnoterapi tersebut ya. Mungkin ingin sekali bertanya apa sih bedanya psikolog dan hipnoterapi ya. Nah, mungkin di sini ingin sekali bertanya apa bedanya psikologi dengan sebuah hipnoterapi. Pasti ya, ini ada perbedaan ya antara psikologi dan hipnoterapi. Psikologi atau kita ambil ke psikiater ya. Kita ambil dari psikiater atau psikolog. Psikolog biasanya kita melakukan konsultasi ya, konsultasi dengan psikolog, dan psikolog pasti mencarikan jalan solusi seperti itu. Tapi kalau psikiater, psikiater itu memiliki kewenangan untuk melakukan psikoterapi dan terapi dengan obat-obatan. Dan kalau teman-teman yang mau ke psikiater ya, untuk dapat obat ya cari ke psikiater. Tapi kalau teman-teman ingin mau cari tahu apa yang terjadi dengan dirinya, kenapa saya melakukan kegiatan ini mengulang-ulang dalam diri saya, kenapa ketakutan ini tidak bisa lepas dalam diri saya, kecemasan ini tidak bisa lepas dalam diri saya, kesedihan juga tidak bisa lepas dalam diri saya, teman-teman boleh coba yang namanya melakukan metode hipnoterapi ya, boleh coba melakukan yang namanya metode hipnoterapi, karena hipnoterapi adalah pengobatan
melalui metode relaksasi, kondisi rileks, kondisi tenang, dan bisa melihat problem apa yang terekam pada saat masa-masa kecilnya, pada saat masa-masa trauma apa yang terekam di dalam alam bawah sadarnya. Dan itulah yang akan diobati dengan metode hipnosis, dengan metode hipnoterapi. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar hipnosis, seputar hipnoterapi, atau juga yang ingin bertanya ya tentang apa saja yang bisa disembuhkan ya, yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi itu apa saja sih? Ya, mungkin teman-teman ingin bertanya seperti itu, silakan boleh komen di bawah, boleh tanya apapun tentang seputar hipnosis, seputar hipnoterapi. Atau mungkin teman-teman yang hari ini yang ingin menyembuhkan yang kecanduan merokok, ingin berhenti merokok, bisa ya dengan metode hipnoterapi. Kenapa bisa jadi kecanduan merokok? Kenapa tidak bisa berhenti merokok? Pasti ada penyebab dalam dirinya dan penyebab di dalam alam bawah sadarnya. Jadi tuh teman-teman yang ingin yang mau bergabung, yang mau bertanya, silakan ya seputar tentang masalah hipnosis, seputar tentang masalah hipnoterapi. Lalu setiap orang tentu memiliki rasa khawatir yang dalam ya, rasa khawatir yang dalam sendiri terhadap satu hal. Namun berapa orang memiliki rasa khawatir yang berlebihan sehingga dapat dikategorikan sudah mengalami masalah terkait kesehatan mental. Bahkan masalah tersebut sudah meningkat menjadi gangguan kecemasan atau anxiety. Nah, gangguan tersebut harusnya segera dapat sebuah penanganan dalam diri. Nah, mungkin teman-teman ya yang merasa dirinya ada kecemasan, ada anxiety, boleh melakukan yang namanya penanganan dalam dirinya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah dari kesehatan mental adalah dengan cara hipnosis, dengan cara hipnoterapi. Nah, metode ini disebut ampuh untuk membuat pikiran menjadi tenang sehingga segala masalah yang berhubungan dengan rasa khawatir dapat diredam. Lalu apa saja manfaat lainnya dari terapi ini, bagaimana cara melakukannya ya, bagaimana cara melakukannya. Bahkan manfaat dari hipnosis, hipnoterapi adalah salah satu jenis terapi yang menggunakan metode relaksasi, konsentrasi intens, dan perhatian yang terfokus agar terciptanya kesadaran yang lebih tinggi lagi, disebut juga dalam kondisi trance. Nah, hal ini berguna untuk meningkatkan fokus seseorang yang mau melakukan metode hipnosis trauma agar menerima sugesti seperti saat ya, kalau ada sebuah sugesti tadi yang mau berhenti merokok, diberilah sugesti untuk bisa berhenti dari merokok tersebut. Nah, dipercaya dengan metode hipnosis, dengan metode hipnoterapi ini dapat mengatasi berbagai macam kondisi medis ya, mulai dari sindrom iritasi usus besar hingga masalah kecemasan, depression ya, anxiety, dan apapun, insomnia, sulit tidur, fobia, ketakutan berlebihan, was-was, kecemasan, kurang percaya diri, boleh melakukan metode yang namanya metode hipnosis atau metode hipnoterapi. Jadi itu teman-teman boleh bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Nah, cara dilakukannya hipnoterapi, ada sesi terapi ya, umumnya dilakukan selama kurang lebih 1 jam atau bahkan lebih dari 1 jam. Nah, ahli terapi biasanya menggunakan berbagai macam teknik relaksasi untuk memandu klien, yang memandu seseorang agar dapat masuki keadaan hipnosis. Saat hal tersebut terjadi, barulah masuk ke dalam keadaan yang sadar, tetapi tubuh menjadi rileks dan pikiran lebih responsif terhadap saran dari terapisnya ya. Berbagai saran yang akan dikatakan oleh terapis tergantung dari kondisi atau gangguan yang bisa diatasi tadi. Hipnoterapi dapat membantu untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak diinginkan atau tidak sehat, menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemampuan untuk mengontrol rasa sakit, rasa cemas, sehingga pola pikir yang buruk dapat dihilangkan agar masalah depresi teratasi. Jadi untuk teman-teman boleh bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi ya, seputar masalah dan apa saja sih ketika kita sudah melakukan hipnoterapi, dan apa sih manfaat dari hipnoterapi. Hipnoterapi dapat memberikan potensi agar menjadi lebih baik dengan
dengan melakukan perawatan terkait kondisi medis tanpa membutuhkan pengobatan tambahan. Ya, para ahli mengategorikan hipnoterapi sebagai pilihan pengobatan yang aman dengan efek samping yang sangat minim. Mungkin cara ini berhasil untuk semua orang yang kerap disebut sebagai terapi pelengkap ya. Jadi terapi hipnosis ini adalah terapi melalui metode alam bawah sadar, metode relaksasi dan memprogram ulang di dalam alam bawah sadarnya. Seseorang yang mendapatkan terapi ini dapat merasakan berapa manfaat seperti meningkatnya rasa kesejahteraan, rasa percaya diri ya secara menyeluruh, memperbaiki suasana hati dan menghadirkan perasaan yang nyaman dalam dirinya yang penuh dengan harapan. Nah, hipnoterapi juga bisa digunakan untuk mengatasi beberapa kondisi seperti sakit kronis, masalah konsentrasi ya, kontrol merokok, narkoba, alkohol dan sebagainya lainnya, judi dan sebagainya lainnya ya. Dan tentu saja kesehatan mental. Terapi ini dapat efektif untuk membantu seorang mengurangi atau mengendalikan perasaan cemas, stres, sedih agar menjadi lebih baik. Karena hipnoterapi melakukan metode pengobatan alam bawah sadar dan kondisi gelombang otak menjadi relaksasi. Jadi untuk teman-teman boleh bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi, ya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi dan bagaimana cara melakukan pengobatan hipnosis dan pengobatan hipnoterapi ya. Boleh bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Ada banyak macam gangguan ya yang bisa diatasi dengan metode hipnoterapi. Ya, gangguan biasanya ada gangguan pada anak-anak. Nah, di zaman modern sekarang ini banyak sekali anak-anak yang banyak mengalami keterlambatan berbicara, keterlambatan dalam mengikuti kegiatan sekolah, KBM, menulis, membaca, bahkan sebagai lainnya, emosionalnya, emosi. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi, silakan ya komen di bawah ini, atau yang mungkin ingin yang berada ini melakukan metode hipnoterapi yang berada di Batam, boleh kunjungi ICU hipnoterapi yang berada di Batam, atau hubungi langsung admin di 085792217947 ya. Nah, untuk anak-anak banyak sekali apalagi yang terjadi dengan anak-anak. Hipnoterapi itu biasanya lebih mudah dilakukan dilantaran di anak usia yang masih sangat banyak sekali, masih kecil itu banyak imajinasi yang muncul, bahkan imajinasi yang kuat dalam diri anak ya. Nah, di mana hipnoterapi menjelaskan imajinasi yang dimiliki anak, memberikan jalan mudah untuk afirmasi mencapai alam bawah sadar anak tersebut. Nah, bisa saja afirmasi yang disampaikan terapis selama sesi hipnoterapi membuat anak menjadi lebih percaya diri sehingga gangguan pada anak ada perbaikan. Nah, di sini sangat mudah sekali ya biasanya kalau kita memberikan sebuah sugesti terhadap anak-anak, karena anak-anak itu imajinasinya sangat kuat ya, imajinasinya sangat luar biasa, jadi bisa diberikan sebuah sugesti hipnoterapi dalam diri anak. Nah, dalam menggunakan treatment hipnoterapi ya untuk anak-anak, biasanya anak-anak yang suka yang menonton, menggigit kuku, sulit tidur ya. Ada metode hipnoterapi juga bukan hanya anak ya, mungkin kita yang dewasa yang mengalami sulit tidur, perceraian juga, hiperaktif, masalah konsentrasi, ketakutan berlebihan, stres, depresi, mengalami kecemasan yang berlebihan, manajemen kemarahan, bahkan tidak bisa mengontrol, bukti orang tua yang tidak bisa mengontrol rasa marah, melampiaskannya dengan anak tanpa disadari, itu juga terekam di dalam alam bawah sadar anak tersebut yang menjadikan anak itu menjadi emosional yang juga tidak stabil dalam diri anak tersebut. Nah, berteman dengan bagaimana cara kita juga bisa berdamai dan berteman dengan saudara kandung kita. Kita memiliki saudara kandung, tetapi tanpa disadari kita selalu emosional dengan saudara kandung kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dan berteman dengan saudara kandung kita. Masalah makan biasanya juga dialami oleh anak-anak, juga sering sekali mengalami masalah makan, sulit makan, atau makanan hanya itu saja, tidak menerima makanan-makanan yang baru yang masuk ke dalam
lidah dia, citra rasa dalam diri dia. Tanpa disadari ada yang salah dengan metode yang terekam di dalam alam bawah sadar anak tersebut, dan menjadikan kepercayaan dirinya semakin menurun. Disleksia ya, nah, mungkin ada anak kita yang mengalami yang namanya disleksia, alergi, asma, kemampuan atletnya yang menjadikan ketika dia berolahraga fisiknya lemah dan sebagainya, sikap, perilaku kompulsif, peningkatan kreativitas, ya koordinasi fisik, takut kepada tenaga medis, ya tidak bisa berteman, tidak bisa bersahabat dengan teman-temannya, selalu merasa sedih. Nah, boleh tanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi, seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi ya. Dan silakan atau mungkin ingin tahu lebih jelasnya untuk yang berada di Batam, boleh kunjungi ICO Hipnoterapi atau hubungi admin langsung di 085792217947. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis atau hipnoterapi silakan, atau juga hipnoterapi bisa kasih yang menyembuhkan yang namanya kita sakit kepala, gugup, kebiasaan gugup, mimpi buruk, selalu mengalami mimpi buruk, berjalan sambil tidur, nyeri, kecemasan, perasaan malu, gangguan tidur, kesulitan bicara, atau juga selalu berpikiran negatif thinking, ya pikiran bunuh diri, mengisap jempol, kemarahan yang gak terkendali, bahkan banyak lainnya atau juga ingin melakukan penurunan berat badan, ya mau melakukan program hamil juga bisa dengan metode hipnosis, dengan metode hipnoterapi. Akan dilatih total, akan diajarkan total bagaimana cara mengontrol, menguasai pikiran, bagaimana cara memprogram yang baik di dalam alam bawah sadarnya. Jadi tuh teman-teman boleh kunjungi ICO Hipnoterapi, boleh tanya-tanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi di ICO Hipnoterapi, atau yang di Batam juga ingin bertanya masalah hipnoterapi, hipnosis, ya hubungi admin di 085792217947. Ya silakan tuh teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Atau teman-teman juga ingin konsultasi di sini, silakan juga yang ingin konsultasi. Kalau teman-teman mau konsultasi silakan ya, konsultasi free ya di online ini, di gratis ini silakan. Kalau mau konsultasi bilang mau konsultasi, nanti saya naikkan, ya boleh tanya secara langsung ya kalau mau konsultasi masalah hipnosis, masalah hipnoterapi dan pengobatan metode alam bawah sadar, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman silakan bertanya tentang masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Kalau memiliki ketakutan yang berlebihan atau dinamakan fobia ya, ketakutan berlebihan, dan bagaimana sih cara mengatasinya dengan metode hipnoterapi ya. Atasi fobia kita dengan metode hipnoterapi. Seringkali kita mendengar seseorang mengalami fobia atau ketakutan seperti fobia terhadap ketinggian, fobia ular, fobia tampil depan umum, dan banyak lagi fobia-fobia lainnya, ketakutan yang berlebihan dalam dirinya. Nah, secara medis fobia itu diartikan sebagai ketakutan yang sangat kuat dan berlebihan atau abnormal, nah atau tidak masuk akal terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Nah, fobia merupakan gangguan kesehatan mental ya. Ada beberapa pemicu atau penyebab terjadinya fobia, diantaranya adanya peristiwa traumatis di masa lalunya atau pengalaman buruk yang tidak menyenangkan. Hal ini juga bisa terjadi akibat proses asosiasi, yakni seorang yang mengasosiasikan suatu benda dengan hal yang lainnya. Misalnya saja seorang menjadi sangat ketakutan ketika melihat buah rambutan. Bayangin yang gak logika ya, bisa ada orang atau klien saya dulu juga pernah lihat buah rambutan itu ketakutannya berlebihan. Nah, karena diasosiasikan sebagai ulat bulu, karena mungkin orang tersebut pernah mengalami trauma pada saat ulat bulu atau masa lalunya. Nah, disinilah peran penting hipnosis atau hipnoterapi untuk memasuki kondisi alam relaksasi. Nah, munculnya fobia juga dapat ditimbulkan karena ada proses indikasi tersebut. Misalnya ketika seorang anak melihat ibunya takut atau menjerit ketika masuk kamar yang gelap, maka perilaku yang dilihatnya tersebut membuat ia mengidentifikasikan bahwa kamar gelap adalah menakutkan. Perilaku ibunya tersebut yang kemudian ditangkap oleh pikiran bawah sadar anak itu, dan akhirnya muncul dalam perilaku anak tersebut yang menjadikan ketakutan dalam diri dia juga. Nah, selain itu pola asuh yang keliru juga dapat menimbulkan ketakutan atau fobia. Contohnya ketika orang tua terlalu memanjakan anak
sehingga anak tidak terlatih menghadapi masalah dengan benar. Anak akan lebih mudah mengalami trauma ketika berhadapan dengan pengalaman yang menimbulkan ketakutan atau peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, fobia juga dapat muncul karena kondisi atau diciptakan oleh lingkungan. Penerapannya seperti ketika orang tua yang menakut-nakuti anaknya agar menurut hal yang ditakut-takuti pada anak tersebut dapat menjadi fobia untuk anak itu. Nah, budaya keyakinan terhadap hal tertentu juga dapat menimbulkan fobia pada seseorang. Misalnya, keyakinan yang sudah membudaya dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ada beberapa yang takut dengan angka 4 disebut tetrafobia, atau takut dengan angka 13 disebut triskaidekapedia. Nah, karena meyakini bahwa angka 13 adalah angka sial secara umum dari ratusan fobia yang ada, dikualifikasikan bahwa menjadi 3 jenis ada fobia spesifik. Contohnya yaitu takut pada binatang. Nah, takut pada ketinggian dan sebagainya. Seseorang yang mengalami fobia spesifik ini biasanya mengatasi ketakutan dengan cara menghindari benda atau keadaan yang membuatnya takut. Lalu juga ada yang namanya fobia sosial. Fobia sosial yakni kecemasan yang berlebihan jika berhadapan dengan situasi sosial, misalnya ketika tampil di depan umum ataupun akan di depan orang lain. Seseorang yang mengalami fobia sosial merasakan ketakutan akan diamati dan dipermalukan di depan umum. Lalu juga agorafobia, yakni takut berada di tempat terbuka atau pusat keramaian. Ya, seseorang yang mengalami agorafobia akan merasa ketakutan berada di tempat yang terbuka yang banyak seperti mal atau pasar. Hal ini dikarenakan ia merasa bahwa keramaian tersebut ia akan merasakan kesulitan melarikan diri atau sulit mendapatkan pertolongan dengan segera. Ia mendapatkan serangan sehingga mereka pada umumnya menjadi takut bepergian, sehingga berkendaraan juga menghindarkan ke mal, yang menghindari diri dari mal jika tidak ada seorang menemaninya. Nah, fobia ini kebanyakan orang yang tidak dianggap penting. Ya, maksudnya fobia tersebut tidak menghambat aktivitasnya sehari-hari atau mengganggu kehidupannya. Namun sesungguhnya fobia merupakan gangguan kesehatan mental yang bisa disembuhkan, salah satunya dengan metode hipnosis atau hipnoterapi. Jadi, hipnoterapi dalam kasus fobia ini, hipnoterapi bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan yang mengambil alih kontrol individu atas diri Anda atau diri klien tersebut. Pada dasarnya hipnoterapi merupakan relaksasi pikiran, bukan relaksasi fisik ya, tapi relaksasi pikiran. Umumnya manusia secara tanpa sadar mengupayakan peradaan ketegangan atau ketakutan dengan melalui mekanisme pertahanan diri dengan cara menekankan kepikiran bawah sadarnya, sehingga ia merasa bahwa hal tersebut bukanlah hal yang menakutkan. Jadi untuk dapat masuk ke pikiran bawah sadarnya dibutuhkanlah hipnosis atau hipnoterapi, merupakan penembusan faktor kritis di mana pikiran sadar yang diterima dari suatu sugesti atau pemikiran tersebut, pikiran bawah sadar tersebut, dengan kata lain pikiran bawah sadar merupakan sebuah hard disk yang dapat diisi dengan berbagai data dan program. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi, silakan ya. Seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi. Di mana di sini saya juga lihatkan ya berapa hipnoterapi ketakutan dan metode bahkan macam-macamnya. Hipnoterapi ketakutan bisa untuk teman-teman yang berada di Batam boleh konsultasi atau boleh tanya, atau yang ingin melakukan hipnoterapi yang berada di Batam hubungi langsung via admin di 085792217947. Fobia spesifik atau fobia sosial yang sering ditemui penanganannya dapat dilakukan dengan metode hipnoterapi atau relaksasi terapi perilaku kognitif. Nah, pada kasus fobia ular, misalnya seorang berperilaku tidak umum, takut, menjerit, tegang, menangis, bahkan sebagainya. Ketika melihat ular mencerminkan bagaimana ia berpikir tentang hal-hal tertentu atau situasi tertentu. Misalnya ia berpikir ular tersebut akan menyemprot racun ke dalam tubuh dia, ke dalam wajahnya. Nah, dengan teknik hipnoterapi klien tersebut diajak untuk mengidentifikasi dan mengatasi pikiran bermasalah tersebut agar dapat mengubah perilaku menjadi pengalaman yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu tentang seputar hipnoterapi, yang ingin tahu seputar hipnosis, silakan ya boleh bertanya di ICO hipnoterapi atau langsung hubungi admin di 085792217947. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi.
Sekali lagi ya, hipnosis atau hipnoterapi adalah sugesti yang dinamakan ya satu jenis terapi yang membuat orang berada dalam kondisi rileks atau kondisi trance. Mencapai keadaan ini dimaksud untuk meningkatkan fokus pada seseorang. Dalam keadaan fokus ini, seseorang bisa lebih mudah menerima sebuah sugesti seperti berhenti merokok, berhenti minum minuman keras, ya, atau berhenti berjudi dan sebagainya yang bisa masuk ke dalam kondisi relaksasi, kondisi trance. Nah, hipnoterapi adalah terapi yang telah berlangsung selama ratusan tahun ya. Sudah lama hipnoterapi ini ada, tapi baru-baru ini aja atau baru ini tren ya di Indonesia seperti itu dengan metode pengobatan hipnoterapi. Tapi hipnoterapi ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, memiliki banyak praktisi di seluruh dunia ya, bahkan di paling banyak itu di Amerika. Para peneliti telah mempelajari apakah hipnosis dapat mengobati berbagai kondisi medis mulai dari sindrom iritasi usus besar hingga kecemasan dan depresi. Tujuan hipnoterapi adalah membantu pasien belajar mengendalikan keadaan kesadarannya dengan lebih baik dan bahkan dalam kasus depresi, sesi hipnoterapi mungkin difokuskan untuk membantu seorang mencapai keadaan relaksasi. Dalam keadaan santai ini, mereka dapat mendiskusikan perasaan dan emosinya tanpa meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Bagaimana hipnoterapi bekerja? Sesi hipnoterapi biasanya berlangsung sekitar 1 bahkan 2 jam. Ya, seseorang terapis terlatih menggunakan berbagai teknik relaksasi untuk membantu kliennya masuk ke kondisi dalam hipnosis atau hipnoterapi. Dalam keadaan ini, ya klien juga masih sadar, tubuh klien tersebut juga menjadi lebih rileks, pikiran lebih tenang, lebih konsentrasi ya, bahkan terhadap sebuah sugesti yang akan diberikan oleh terapisnya. Saran terapis akan bergantung pada kondisi dan perilaku yang ingin diobati. Nah, hipnoterapi dapat membantu mengatasi kebiasaan yang tidak diinginkan atau klien juga tidak merasa sehat, mungkin menggantikannya dengan perilaku yang lebih sehat lagi. Contohnya termasuk kemampuan mengendalikan rasa sakit atau kecemasan dengan lebih baik dan menyelesaikan pola pikir negatif dapat memperburuk gejala depresi. Banyak sekali kelebihan dari hipnosis atau kelebihan dari hipnoterapi. Hipnoterapi menawarkan potensi untuk membantu mengatasi kondisi medis Anda tanpa memerlukan terapi invasif atau pengobatan tambahan. Terapis menganggap hipnoterapi sebagai pilihan pengobatan yang aman dengan efek samping minimal. Meskipun mungkin tidak berhasil untuk semua orang, hipnoterapi dikenal sebagai terapi komplementer. Seseorang dapat menggunakan hipnoterapi selain pengobatan depresi lainnya untuk meningkatkan rasa sejahtera secara keseluruhan, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan perasaan penuh harapan. Hipnoterapis biasanya menggunakan untuk mengobati sejumlah kondisi ya, termasuk mungkin kecemasan yang Anda alami, rasa sakit kronis, masalah konsentrasi, sindrom iritasi usus, pengendalian merokok, narkoba, bahkan sebagai lainnya yang sering sekali memiliki kebiasaan buruk yang menggeletekkan gigi seperti itu, yang bisa dicari tahu apa penyebab metode yang masuk terekam di dalam alam bawah sadarnya. Kontra hipnoterapi ya, hipnoterapi memiliki beberapa resiko. Yang paling berbahaya adalah potensi menciptakan kenangan palsu ya. Nah, beberapa efek samping dari potensial lain adalah sakit kepala, pusing, kecemasan. Namun hal ini biasanya memudar selesai ketika sesi hipnoterapi itu selesai seperti itu. Nah, karena dipicu adalah dilihat atau dimasukkan ke dalam kondisi masa-masa lalunya ketika kondisi klien tersebut dalam kondisi relaksasi yang lebih dalam lagi. Jadi itu teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi, silakan boleh bertanya, atau yang ingin mau bertanya boleh bilang ya saya mau bertanya, atau secara live juga silakan seputar masalah hipnoterapi, seputar masalah hipnosis dan bagaimana cara penanganannya di dalam alam bawah sadar dan bagaimana cara memasuki kondisi relaksasi yang lebih dalam ya. Atau mungkin teman-teman yang ingin mau melakukan hipnosis, yang mau melakukan hipnoterapi, silakan boleh menghubungi via admin di 08 5792217947 ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin mau bertanya, dan terima kasih yang sudah bergabung di ICU Hipnoterapi ya. Biasanya hipnoterapi ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman ya, seperti dokter gigi
Biasanya juga ketika sudah tahu metode hipnoterapi, dokter gigi bisa melakukan sebuah hipnosis untuk pasiennya ya, atau juga dokter yang ingin melakukan sebuah operasi, dokter yang sudah mengetahui tentang hipnoterapi atau alam bawah sadar, dokter juga bisa melakukan sebuah hipnosis atau terhadap kliennya seperti atau terhadap pasiennya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi dan bagaimana cara penanganannya yang lebih dalam ya, atau yang ingin melakukan sebuah hipnoterapi sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menyembuhkan diri lebih baik, memprogram baik ke dalam diri, atau bagaimana cara menenangkan diri lebih baik, ya silakan ya boleh kunjungi ICO Hipnoterapi atau boleh tanya-tanya di 085792217947. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah hipnosis, yang ingin bertanya seputar masalah hipnoterapi, silakan ya, silakan boleh bertanya seputar masalah hipnosis dan seputar masalah hipnoterapi. Oke, dan terima kasih yang sudah bergabung di ICO Hipnoterapi. Ada yang mau bertanya silakan ya, saya mau bertanya, saya nanti naikkan di live ini. Yang ingin bertanya silakan. Tapi yang ingin bertanya juga silakan ya, mau bertanya apapun seputar masalah hipnosis, seputar masalah hipnoterapi dan bagaimana cara penanganannya melalui metode hipnosis atau melalui metode hipnoterapi. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di ICO Hipnoterapi. Ya, salam sehat jiwa, salam ICO Hipnoterapi dan selamat siang di siang hari ini. See you and bye bye.